Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh saudara Irfan. Makan. Jadi dalam moderasi kan ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil seperti mengurangi konflik, mencegah diskriminasi dan meningkatkan toleransi. Dalam mengurangi konflik, jadi kita akan menurunkan angka konflik dan bisa meningkatkan kerukunan di masyarakat yang luas. Dalam mencegah diskriminasi itu ya kita juga termasuk dalam menegakkan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 48 itu. Seperti itu. Lalu meningkatkan toleransi yaitu menjalin relasi antar umat. Jadi dalam moderasi beragama itu kita dalam masyarakat yang luas lah bisa menjalin relasi antar umat beragama. Dan apakah relevan beragam di seluruh konteks budaya Indonesia? Relevan. Soalnya orang Indonesia ini memiliki keberagaman budaya yang saling satu sama lain itu masih saling terhubung semua. Jadinya serawung silaturahmi. Yang kedua mungkin Mbak Nadia. Oke, Nadia silakan. Serawung. Poin yang kedua mengenai strategi dalam membangun toleransi beragama di komunitas agama kami dan media sosial. Untuk poin yang pertama, kita melakukan serawung atau dialog antar agama, di mana dalam dialog tersebut terjadi pertukaran pemikiran dan pertukaran pendapat yang dapat memberikan pengertian antara satu dengan yang lain hingga tercipta toleransi beragama di dalamnya. Kemudian yang kedua, mengangkat konten-konten dengan isu moderasi dan toleransi beragama. Setelah kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwasanya sekarang media sosial ini mengefek tahun ini. Jadi dengan adanya konten-konten yang mengajak untuk selalu menegakkan toleransi beragama ini dapat menyebar dan mengajak teman-teman yang lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Mungkin seperti itu. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Sekarang kelompok 2 menunjuk kelompok siapa yang akan presentasi. Kelompoknya Alizam. Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke. Kita berikan tepuk tangan ya. Silakan. Semua akan dinilai mana yang terbaik ya. Silakan kelompok 4. Tadi kelompok 2. Mana kelompok 4? Ayo cepat yuk kelompok 4 yuk. Yang nilainya bagus akan dapat hadiah ya. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang ada di saya yang akan dijelaskan sama Mas Alijam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 4, saya ingin menjelaskan beberapa manfaat, apa saja manfaat dari moderasi beragama, yaitu yang pertama juga ada meningkatkan toleransi, yaitu toleransi bagaimana dari berbagai agama itu dapat saling menghargai antara Muslim, Kristen, Katolik dan juga agama yang lainnya. Yang kedua ada menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Itu misalnya seperti saat beribadah, ya, terutama saat beribadah itu sendiri. Seperti saat beribadah, misalnya apa ya, puasa itu kan
kalau Muslim nggak boleh makan sama minum. Ya, kalau agama lain kan boleh. Jadi kita saling menghormati aja. Kalau misal mau beli jajan tuh dimakannya di rumah itu misalnya. Ya, yang ketiga ada mengurangi potensi konflik dan radikalisme. Itu manfaatnya juga sih dari moderasi beragama. Karena dengan adanya moderasi beragama itu ya sebenarnya konfliknya masih ada sih. Cuman kalau lebih baiknya sih apa ya, sisi positifnya sih konfliknya agak berkurang ya. Cuman saya kurang tahu. Dapat menciptakan kerjasama dan menciptakan dialog antar agama. Ini contohnya. Terus kalau relevannya bisa dijelaskan sama Mas Roman. Apakah relevan dilakukan di Indonesia karena dengan adanya di Indonesia serta agama yang belum terdaftar, moderasi beragama dapat menciptakan keseimbangan dan persatuan. Dijelaskan oleh Mbak Masna. Kemudian ada apa strategi Anda dalam membangun toleransi beragama di komunitas agama Anda dan media sosial? Menurut kita strategi dalam komunitas agama seperti dialog terbuka, yaitu kayak membuka forum diskusi bersama. Nah, terusan bukan kegiatan bersama kayak di jalan-jalan mengajak orang-orang untuk bergotong royong melakukan sesuatu. Kemudian yang di media sosial seperti konten positif, yaitu kayak menyebarkan hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dan kita ambil manfaatnya. Kemudian ada kampanye kesadaran, yaitu melakukan kampanye di suatu jalan, yaitu kayak agama-agama lain untuk bekerja sama. Sudah? Baik, terima kasih. Ada? Baik, terima kasih kelompok 4. Silakan kelompok 4 menunjuk kelompok siapa? Kelompoknya Rifki, Pak. Kelompok berapa itu? Kelompok berapa itu? Kelompok 1. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke. Ya, kelompok 1, silakan. Dan ganteng banget. Ya. Depok Pret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita. Saya akan saya dari kelompok 1. Yakni tentang apa manfaat moderasi beragama dan apakah relevan diberlakukan di seluruh konteks budaya Indonesia. Manfaatnya yakni yang pertama itu meningkatkan toleransi dan keharmonisan, yang dimana di Indonesia ini memiliki banyak sekali keberagaman seperti suku, budaya, agama, dan lain sebagainya, yang dimana moderasi ini bisa meningkatkan keharmonisan satu sama lain. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas demokrasi. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman dan apresiasi. Lalu relevansinya yakni manfaat moderasi menurut kami sangat penting karena keberagaman agama dan budaya yang sangat tinggi. Lalu memiliki sejarah konflik agama yang kompleks. Ada salah satu konflik agama yang berada di Ambon dan Poso, yakni bisa diatasi dengan adanya moderasi. Terus yang terakhir, pengaruh globalisasi yang positif dan negatif terhadap keberagaman. Selanjutnya ada banyak sekali ya. Strategi dalam membangun toleransi beragama di
komunitas agama dan media sosial. Yang pertama adalah mengembangkan program pendidikan yang berfokus pada toleransi beragama, dan yang kedua ada meningkatkan kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Yang ketiga membagi yang positif dan inspiratif mengenai toleransi beragama, dan yang terakhir ada menggunakan hashtag yang relevan untuk mempromosikan kampanye toleransi beragama. Oke, terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, kurang dalam lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 tunjuk kelompok berapa? Kelompoknya Apip. Oke ya. Silakan, terima kasih. Ini kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Oh 6. Oke, kelompok 6 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan mengenai diskusi kita hari ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Bobi. Menyampaikan mengenai apa manfaat moderasi beragama dan apakah relevan diberlakukan di seluruh konteks budaya Indonesia. Dari diskusi yang kami lakukan tadi, manfaat moderasi beragama yakni untuk memupus sifat radikal antar umat beragama dan menumbuhkan pola beragama yang lebih inklusif di masyarakat. Lalu kemudian relevansi diberlakukan di seluruh konteks budaya Indonesia. Kami rasa tidak selalu relevan karena mungkin terdapat beberapa budaya di negara Indonesia sendiri itu yang bersifat eksklusif atau boleh diketahui oleh ketuanya saja, seperti di ritual Kawalu suku Baduy, itu ritual penyucian diri yang saya rasa cukup tertutup, jadi banyak orang boleh tahu. Kemudian yang kedua akan dibacakan oleh Mas Bobi. Lalu yang kedua, strategi dalam membangun toleransi beragama dari media sosial. Jadi menurut kelompok kami, yaitu dengan cara giat mengadakan aktivitas yang melibatkan masing-masing penganut agama, baik formal maupun non formal, agar tumbuh chemistry yang kuat. Kemudian jika di media sosial, tentunya dengan menyebarkan dakwah positif dan juga menunjukkan stigma buruk yang selama ini dipercaya masyarakat. Izin menambahkan, ini yang saya maksud stigma buruk ini mungkin berangkat dari keresahan saya pribadi waktu di beranda IG saya itu banyak kayak perdebatan antara umat Kristiani dan Muslim. Apalagi ada salah satu konten yang menjelekkan satu pihak kemudian menjelekkan pihak lain. Jadi gitu terus. Saya rasa solusinya yaitu tidak hanya dengan berdakwah seputar moderasi, namun juga meluruskan pikiran yang salah dari masyarakat tersebut, sehingga akan timbul pikiran yang lurus. Oh ternyata begini, nggak cuma sekedar tahu, Pak. Begitu. Saya rasa cukup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Tunjuk lo berapa? Kelompok 6? Handip. Kelompok berapa ini? Kelompok 7. Oke, ya. Ya, boleh kreatif ya, tidak selalu dengan tulisan, boleh dengan apa, gambar atau simbol, silakan. Wah, rupanya ada 2 ini ya. Wah. Wah, tidak cukup 1 kertas ya. Luar biasa, lain daripada yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
atas kesempatan yang sangat baik ini. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Umi Sakinah, Saya Muhammad Nopal. Saya Fajiba. Saya Dimas. Saya Muhammad Adi Zaman. di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 7. Yaitu yang pertama, apa manfaat moderasi beragama dan apakah relevan diberlakukan di seluruh konteks budaya Indonesia. Di sini kami menggambarkan jembatan. Mengapa kami menggambar jembatan? Karena menurut kami, moderasi beragama itu adalah suatu jembatan penghubung antara Sara dan Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa demikian? Karena Sara adalah suku, ras, agama, dan antar golongan yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki beraneka ragam agama, budaya, suku, dan ras. Hal itu juga akan menimbulkan konflik, radikalisme, dan ekstremisme. Oleh karena itu, dengan adanya jembatan sebagai penghubung, yaitu moderasi agama, kita akan mencapai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Karena sejatinya, tujuan dan manfaat dari moderasi beragama adalah mewujudkan keseimbangan dan harmonisasi dalam masyarakat yang beragama dan dalam masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, moderasi beragama sangat sesuai dalam konteks budaya Indonesia yang memiliki beragam-ragam budaya maupun agama. Oke, untuk selanjutnya apa strategi dalam membangun toleransi beragama di komunitas agama dan media sosial? Kelompok kami mendiskusikan kita akan mengadakan sebuah acara yaitu Religious Camp. Religious Camp yaitu acaranya kita mengambil dari pemuda, remaja dari perwakilan daerah se-Jawa Tengah. Nanti kita live in di suatu tempat, nanti kita membahas, kita diskusi, ada dan sebagainya. Intinya nanti kita membahas tentang bagaimana moderasi, apa itu moderasi beragama. Nah, itu untuk strategi untuk komunitas agama. Selanjutnya strategi untuk media sosial. Nah, setelah kita mengadakan religious camp, rencana tindak lanjut dari religious camp ini yaitu kita membagi per daerah itu. Kita mengadakan, kita membuat konten plan untuk 1 tahun ke depan. Konten plan yaitu nanti mungkin berupa podcast atau konten-konten yang lain tentang moderasi beragama. Jadi nanti kita bagi per daerah dan juga nanti remaja per daerah itu nanti bisa membagikan konten-konten tersebut ke daerahnya. Juga nanti kan bisa terkoordinir se-Jawa Tengah. Mungkin cukup itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Nunjuk lo berapa? Kelompok 7 nunjuk lo berapa? Nisa. Ya, kelompok Nisa. Oh, Nisa. Kelompok berapa Nisa? Kelompok? Oh, 3. Oke, silakan. Kelompok 3. Emang enggak ada berjalan. Duduk. Silakan kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, manfaat dari moderasi yaitu untuk menjaga kerukunan sosial yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Dengan menciptakan kerukunan di lingkungan tetangga ataupun dengan teman, itu bisa menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, tentram, dan sejahtera.
Kemudian yang kedua yaitu memperkuat identitas nasional seperti kebinekaan tanpa menghilangkan nilai-nilai agama. Contoh dari memperkuat identitas nasional ini yaitu dengan diskusi antar agama atau dialog antar agama. Kemudian ada kegiatan kebudayaan bersama seperti festival, seni, musik, dan kuliner. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang relevansi. Selanjutnya yaitu relevansi. Dalam beberapa wilayah seperti di Jawa atau Bali, harmoni antar agama sudah menjadi tradisi. Namun di daerah dengan sejarah konflik agama seperti Maluku dan Poso, moderasi lebih dibutuhkan untuk mencegah ketegangan. Sedikit menambahkan, maksudnya adalah kita fokus ke daerah-daerah yang sebelumnya terkena konflik yang besar, jadi bisa memperbaiki hubungan antara anaknya. Daerah-daerah seperti yang sudah harmonis seperti Bali dan Jawa lebih di maintain hubungan antar masyarakatnya, jadi moderasinya fokus pada yang daerah terkena konflik. Selanjutnya dari Baik, yang selanjutnya ada strategi dalam komunitas Islam. Yang pertama ada menguatkan pemahaman Islam, rahmatan lil alamin. Yang kedua meningkatkan dialog dan kajian keagamaan yang moderat. Dan yang ketiga ada menjalin kolaborasi dengan pemuka agama lain. Yang selanjutnya bisa dilanjut oleh Mbak Salma. Yang selanjutnya adalah strategi di media sosial. Yang pertama itu ada strateginya yaitu kampanye digital dengan toleransi. Yang kedua membentuk komunitas online yang positif. Dan yang terakhir mencegah hoaks dan ujaran kebencian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Tunjuk kelompok berapa? Kelompok 3? Kelompoknya ini. Ini siapa Mbak Kai? Oh, Sani. Kelompok terakhir ya? Oke, silakan. Berarti kelompok berapa ini? Kelompok berapa? 5. Oke. Oke, kelompok 5, silakan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok terkait 2 tema yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, yang pertama singkat saja, manfaat moderasi beragama. Yang kita ketahui manfaat moderasi beragama itu selalu tentang kerukunan antar umat beragama. Tapi saya mengambil contoh dari Sunan Kudus. Sunan Kudus itu tentang moderasi beragama itu menghindari adanya sebuah konflik. Nah, saat penyebaran agama Islam di kota Kudus, beliau mengetahui bahwa di daerah sekitar tersebut sudah ada agama terdahulu, yaitu agama Hindu dan juga Buddha kuno. Makanya saat penyebarannya, ketika menjalankan ibadah-ibadah Islam seperti Idul Adha yang biasanya menggunakan sapi, nah namun diganti dengan kerbau untuk menghindari adanya konflik dan penolakan dari masyarakat agama terdahulu. Nah, terus apakah relevan dilakukan dalam konteks budaya di Indonesia? Sangat relevan sekali, karena dalam peninggalan sejarah Sunan Kudus, yaitu Masjid Menara Kudus, itu terdapat akulturasi budaya dari budaya agama Islam dan budaya agama Hindu dari arsitektur seperti candi. Nah, terus geser sedikit ke arah Semarang, itu ada Para Endog. Para Endog itu perpaduan antara 3 suku budaya dari Jawa, etnis Jawa, Cina, dan Arab. Nah, terus yang selanjutnya ya akan disampaikan oleh Mas Fatih. Apa strategi Anda? Strategi kami dalam media sosial adalah membuat video.
Apa spesialnya ketika kita membuat video? Nanti ketika kita membuat video ini, di dalam pembahasan videonya kita menanamkan pembahasan toleransi dan moderasi beragama. Nah, di awal dan di akhir video nanti kita berikan slogan yang berbunyi stop intimidasi dan mulai toleransi agar tertanam nanti di para pendengar-pendengar semuanya, dan lalu kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Kemudian strategi komunitas agama, kita melakukan dialog lintas agama agar saling memahami, karena ketika kita saling memahami kemudian kita mengenal. Kalau kita sudah mengenal, kita saling sayang menyayang. Nah, ketika kita saling sayang menyayang ini, konflik seharusnya sudah tidak ada. Terima kasih, sekian dari kelompok 5. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semua sudah memberikan yang terbaik. Ya. Ada yang dalam bentuk deskripsi, ada yang dalam bentuk gambar, bentuk simbol, ya. Dan tentu jawabannya berbobot semua ya. Tapi kita hanya mengambil 3, ya, mengambil 3 yang terbaik ya. Nanti akan diseleksi, dinilai oleh Bapak Kaprodi kita. Ya. Rupanya lagi berunding ya. Dewan kita lagi berunding. agak susah juga menentukan siapa yang 3 terbaik ini ya. Mungkin juga akan dinilai akan kreativitasnya, juga selain bobot jawabannya ya. Dan ini menjadi bentuk yang sangat penting di mana teman-teman dalam pertemuan kita hari ini juga mengkreasi ya. Mengkreasi ide-ide bagaimana supaya toleransi itu tidak hanya berhenti di ruang-ruang kelas ya. Nanti bisa ya bergema menular ya ke ruang-ruang yang lain ya. Sehingga betul-betul terimplementasi dengan baik ya. Nah, oleh karena itu manfaat kita bisa berkunjung satu sama lain. Tadi saya membagikan ilmu. Nah, sekarang saya belajar dari teman-teman ya. Belajar dari pengalaman teman-teman bagaimana ide-idenya itu bisa menjadi inspirasi ya. Itulah teman-teman proses belajar kita lintas agama itu setara ya. Anda belajar ke saya juga belajar kepada Anda ya. Nah, kira-kira begitu ya. Ya, rupanya Iwan Dwi juga masih lagi diskusi hangat sekali ya. Dan nanti teman-teman, saya hanya memberikan hadiah. Nah, ini dalam bentuk buku ya. Buku kepada 3 kelompok yang terbaik ya. Tanpa batas, jadi ini saya berikan secara simbolik ya. Moga Pak Dewan Juri kan kesini Pak. Baik. Oke, terima kasih. Setelah tadi kita gimana Pak? Susah Pak ya? Susah. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa mengekspresikan mana yang terbaik, mana yang di bawahnya, mana yang lebih lagi. Untuk juara 1 kita memilih kelompok itu. Nomor 2 kelompok 2. Yang nomor 3 kelompok 5. Kelompok 5. Silakan pertanyaannya masuk. Pertanyaannya kelompok 1 siapa? Buru, Kelompok 1 kelompok 2. Ayo deh, kelompok
Oke, silakan. Bagus ini. Oke, silakan berdiri. Ini yang satu ya. Oke, 3. Saya 2. 2. Satu. Oke, kan di sini ya. Baik ya. Oh, semua ini ya. Baik teman-teman, ini saya berikan penghargaan. Langsung gratis, Pak. Saya udah penghargaan nomor buku, maaf terbatas. Mungkin nanti bisa di copy ya. Kebetulan ini pengalaman meeting saya dengan para mahasiswa. Jadi ini tulisan saya dan tulisan mahasiswa yang living di Malang, komunitas agama di Malang, lalu komunitas agama di Semarang. Ya, beberapa mereka menuliskan pengalamannya. Oke, semoga berguna. Judulnya religiositas altruistik ya. Jadi saya buka mata kuliah ini ya. Pertama ya. Oke. Oke, sukses. Ya. Oke, kita foto dulu. Tuh 2 3. Tuh 2 3.